Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para hadirin, ini merupakan suatu tradisi, suatu budaya, suatu seremonial kemasyarakatan kita yang kita dapat ya turun temurun dari para guru kita, para kiai kita. Nah, oleh karena itu para hadirin, karena Maulid Nabi niku adalah tradisi, maka seharusnya tidak perlu ditanyakan mana dalilnya. Kaedahnya seperti itu. Tradisi itu if'al ma tasya ma lam tukhalif asy-syar'a. Silahkan lakukan tradisi apapun selama isinya, kontennya itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Itu panjenengan kalau baca kitabnya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, kitab beliau yang paling fenomenal, Mafahim Yajib Antusahhah. Itu yang membantah pemikiran-pemikiran orang-orang salafi. Ketika beliau membahas tentang tawassul, beliau bahas berlembar-lembar. Ketika beliau bahas tentang tabarruk, itu beliau bahas berlembar-lembar. Tapi ketika beliau membahas tentang maulid itu di bab paling akhir, itu beliau hanya bahas mungkin 2 lembar saja. Itu dawuh beliau, ya, innal ijtima' li ajlil maulidin nabawi asy-syarif ma huwa illa amrun adiyun wa laisa minal ibadati fi syai'. Bahwa berkumpulnya kita untuk merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah amrun adiyun, sebuah perkara adat, kebiasaan, tradisi, budaya, dan itu bukan sebuah ibadah yang baru. Oke, oleh karena itu kaedahnya sama seperti tadi, tradisi itu tergantung isi, ya. Tradisi tergantung isi. Saya sampaikan berkali-kali, banyak tradisi di masyarakat kita, ya, maulidan, haulan, imtihanan, nuzulul Quran, halal bihalal, tahlilan, itu tradisi kemasyarakatan. Ya tergantung seperti apa isinya. Oke. Nah, saya sebagai orang Madura sering ditanya oleh orang-orang, itu lora, ya. Ini mungkin yang belum tahu lora, itu lora bukan sebutan istimewa sebenarnya, ya. Ya kalau bahasa Jawa Gus, Madura, lora, tolong jangan disalahpahami, ya. Saya pernah ditanya itu di Instagram, ya. Itu ada netizen baru tanya, itu kok dipanggil lora, ini akun akhwat awa ikhwan katanya. Saya jawab, ini akun ikhwan 100%. Ini bukan akun lu cinta lura, bukan, ya. Enggak ada yang istimewa, sebutan saja bagi anak kiai yang ada di Madura. Di Madura itu adik-adik ada tradisi namanya karapan sapi, ya. Di sini ada yang orang Madura, Inggris cabang Suramadu ada? Oke. Karapan sapi itu kalau yang nggak tahu karapan sapi itu apa? MotoGP tapi versi sapi, ya. Saya ditanya gimana itu hukumnya Kiai, karapan sapi. Saya jawab itu tradisi, ya, bagian dari tradisi. Kembali pada kaidah tadi, tradisi tergantung isi. Bagaimana isinya, prakteknya seperti apa, ya. Kalau prakteknya, ya, di situ tidak ada pelanggaran, tidak ada kekerasan, maka silahkan. Tapi kalau banyak di lapangan itu yang terjadi, ya, joki itu pengen sapinya kenceng larinya, akhirnya maaf pantatnya itu dipoles-polesi pakai balsem, pakai bensin, spiritus, garam, sambal merah, sambal hijau, sambal kacang, ya, semuanya diolesi. Nggak cukup sampai di situ tutorialnya. Diambilin paku, ditusuk-tusuk pakai paku. Oh, itu sejak dulu itu kiai di Madura menyuarakan jangan sampai seperti itu, ya. Kamu kalau seperti itu nanti masuk pasal.
KDR, bukan KDRT, KDRS, tidak ini. Kekerasan dalam rumah sapi. Gitu. Tidak boleh kalau seperti itu. Ya. Nah, Maulid Nabi ini tradisi, ya. Masyarakat kita punya cara masing-masing di dalam mengekspresikan rasa cintanya, mahabbahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu pernah diundang ke Kalimantan Timur, Maulid. Itu yang buat Maulid orang-orang Bugis. Itu ketika hadir ke Maulidnya, masya Allah, masjidnya itu bentuknya kotak kayak Ka'bah, masya Allah. Saya masuk ke dalam makin kaget. Yang hadir itu bukan cuma manusia, tapi panci-panci juga ikut hadir. Ada panci, ada bakul, kalau Maduranya itu sobluken, hadir semua di situ. Masya Allah. Saya tanya bapak panitianya, Pak, ini acara Maulid apa lomba masak, kata saya. Ini Maulid ini Kiai, katanya. Itu kok ada panci itu, ngapain itu hadir? Oh, itu berkatnya orang Bugis di sana. Tahu berkat ya? Ya, bingkisan Maulidnya itu, kalau kita kan wadahnya plastik, plastik mika, itu bukan. Mereka wadahnya itu panci, bakul, itu isinya jajan-jajan Maulid. Bagaimana hukumnya? Ya boleh-boleh saja. Itu ekspresi mereka, ya, ungkapan mereka untuk mengungkapkan cinta mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di Madura kita malam pertama Maulid punya tradisi namanya cocogen. Merayakan malam pertama Maulid. Oh, itu masya Allah ada tumpeng banyak, ya, besar. Tumpeng itu isinya buah-buahan, tumpeng buah-buahan. Ada salah satu kiai di Bangkalan pernah dawuh, itu Kiai Abdullah Sakhol, itu abaipun Nyai Kak Nasih Askhol. Kata beliau, kita ini kalau buat acara Maulid kalau bisa, ya, yang meriah, ya, sebagai wujud takzim kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau bisa, kata beliau, minimal ada 17 macam buah-buahan. Itu loh yang mengawali adanya tradisi tumpang buah di Bangkalan. Nah, oleh karena itu ini sebuah tradisi. Nah, meskipun tradisi bukan berarti tidak berpahala, ya. Karena apa? Karena tradisi perayaan Maulid Nabi sebuah tradisi yang disertai dengan niat-niat yang mulia, yang didasari, didorong oleh rasa mahabbah, rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tradisi kalau didasari oleh rasa cinta, itu pahalanya luar biasa. Saya itu mengamati para adik-adik, banyak tradisi kita itu memang didasari oleh rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Contoh, ketika acara-acara di mana-mana, ini saya perhatikan di Madura, ya, acara maulidan, acara nikahan, khitanan, itu banyak buah-buahan yang dihidangkan. Dari sekian banyak buah-buahan itu pasti ada dua yang nggak ada, ya, nggak pernah absen. Pertama itu semangka, ya, apa bahasa Jawanya semangka? Semongko, oke. Ya. Yang kedua anggur, ya, semangka anggur itu pasti ada biasanya, semangka anggur. Itu saya pikir-pikir, ada ilmunya, ya. Dalam kitab-kitab syama'il yang kita baca, salah satu buah favorit Kanjeng Nabi, ahabbul fawakih ila Rasulillah, itu al-bittih. Apa itu al-bittih? Semangka. Dan juga al-inab. Apa al-inab? Anggur. Jadi para kiai kita, para guru kita menghidangkan hidangan itu enggak asal-asalan, tapi didasari rasa cinta, mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh juga, makanan yang sangat tradisional di kalangan kita itu kolak, ya, kolak, koin, kof, lam, kof, kolak, ya. Itu adik-adik, kolak itu, ya, paling banyak isinya apa? Pisang, satunya lagi labu, ya kan, ya.
pisang, telo, labu. Walu, nggih. Nah, itu juga ada ilmunya, ya. Kata Sayyidina Anas suatu ketika kalau panjenengan baca kitab-kitab syama'il, jadi kitab sejarah itu ada yang lebih umum, itu kitab tarikh. Ada yang lebih spesifik menjelaskan tentang akhlak Kanjeng Nabi, fisik Kanjeng Nabi, pekerti Kanjeng Nabi, itu namanya kitab syama'il. Ya, membahas semua tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik itu pernah bercerita, da'a khayyatun Rasulullah SAW ila ta'amin. Ya, Kanjeng Nabi itu satu ketika pernah diundang tukang jahit seorang miskin ke jamuan, sebuah jamuan. Lah Kanjeng Nabi niku termasuk dalam syama'ilnya Kanjeng Nabi, kalau diundang orang fakir, ya, yujibuhu ijabatan muajjalah. Semangat Kanjeng Nabi. Ya, kalau diundang orang miskin, orang fakir justru lebih semangat. Itu Kanjeng Nabi. Nah, ketika itu kata Sayyidina Anas, saya diajak oleh Kanjeng Nabi, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a fil qas'ah. Beliau itu memungut satu persatu buah labu yang ada di piring. Menunjukkan beliau itu sangat suka sekali buah labu. Maka kata Sayyidina Anas, falam azal uhibbud dubba'a mundu dzalikal yaum. Saya ini enggak pernah suka yang namanya buah labu. Tapi mulai detik itu, ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Kanjeng Nabi suka buah labu, mulai detik itu saya juga suka buah labu. Dikomentari oleh Imam Nawawi, fihi yustahabbu lil mar'i ayuhibbad dubba'a. Dari hadis ini disimpulkan bahwa dianjurkan bagi kita untuk menyukai buah labu. Wa ayyuhibba kulla syai'in yuhibbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyukai setiap hal yang disukai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya perhatikan seperti itu. Tradisi-tradisi kita seperti itu. Di dalam NU juga saya sejak dulu penasaran. NU itu kan lambangnya warnanya NU warna apa? Hijau, ya. Itu juga meskipun saya nggak tahu ini filosofinya apa, tapi husnudzon saya itu yang buat lambang para ulama kita, para kiai kita nggak asal-asalan. Itu juga didasari dengan rasa mahabbah, rasa cinta. Ya. Kenapa? Karena warna yang paling disukai Kanjeng Nabi karena ahabbal alwan ila Rasulillah itu warna hijau, al-khadra. Kayak itu para adik-adik ya. Semua itu kalau didasari rasa cinta kepada Kanjeng Nabi itu pasti barokah. Ya. Kekuatan paling besar di muka bumi ini ya, sering disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri, itu adalah kekuatan cinta. Bahasa Arabnya kuwatul mahabbah. Bahasa Maduranya the power of love. Itu kekuatan cinta. Nah, tapi meskipun tradisi ya adik-adik, peringatan Maulid Nabi ini meskipun tradisi bukan berarti nggak ada dalilnya, banyak dalilnya. Itu seorang ulama besar rujukan utama dalam ilmu hadis, namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ada dua, Al-Haytami seorang faqih ya. Yang kedua ini seorang muhaddits besar, ulama hadis besar namanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dalilnya apa yang mendukung perayaan Maulid ini biar kalian semua tahu. Kata beliau suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau itu menemukan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram, atau yang kita kenal dengan hari Asyura. Kata orang Madura Sora, kata orang Jawa Suro. Nggih. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, mengapa kalian semua kok berpuasa pada tanggal 10 Muharram?
Mereka menjawab, hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Ini adalah hari bersejarah di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun, menyelamatkan Nabi Musa. Fanasumu fihi syukran lillahi ta'ala. Maka kami berpuasa di hari Asyura ini sebagai wujud rasa syukur kami atas suatu nikmat, yaitu kemenangan Nabi Musa. Maka dawuh Kanjeng Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak merayakan kemenangan Nabi Musa daripada kalian. Nah, mulai saat itu diperintahkan bagi umat Islam untuk berpuasa pada hari Asyura, bahkan menjadi puasa yang wajib waktu itu sebelum datangnya kewajiban puasa Ramadan. Nah, dikatakan oleh para ulama kita, dari hadis ini kita simpulkan bahwa dianjurkan bagi kita untuk izharul farah wassurur, mengekspresikan, mewujudkan rasa gembira kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, para kiai kita, para guru kita sejak dulu mengajarkan kepada kita dikit-dikit tasyakuran. Ya, dikit-dikit tasyakuran. Kita punya rumah baru, tasyakuran, ya, atau bahasanya selamatan. Kita punya mobil baru, tasyakuran. Punya anak baru, ya, tasyakuran. Punya apa lagi? Istri baru, betul. Istri baru, diam-diam itu biasanya, mudah diam. Oke. Nah, kemudian Ibnu Hajar mengomentari, wa ayyu nikmatin a'zamu min nikmati buruzi hadzal nabi nabiyir rahmah. Kalau kita dianjurkan untuk menampak-nampakkan rasa syukur kita, rasa gembira kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat pemberian Allah, maka di dunia ini nikmat apa yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih layak untuk kita syukuri daripada nikmat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tanpa kelahiran beliau kita tidak akan pernah bisa mengenal apa itu Islam, tidak akan pernah bisa mengenal iman, tidak akan pernah tahu apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu kebaikan. Kita tidak akan pernah bisa berkumpul di sini, di detik ini. Bahkan tanpa kelahiran Kanjeng Nabi, kita tidak akan pernah bisa mempunyai wujud di dunia ini. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaka. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan langit, bumi dan seisinya. Ya, maka nikmat yang kita rasakan di sini para hadirin, yang kita rasakan nikmat-nikmat detik ini atau yang telah lalu atau yang akan datang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat makan, nikmat ibadah, nikmat sehat, semua nikmat yang kita rasakan itu bermuara pada satu nikmat, yaitu nikmat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu juga hadir maulid, itu tujuan utamanya adalah membalas budi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berterima kasih, matur nuwun kepada jasa-jasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Yang kata Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan alal aini sa'iri. Bahwa kamu gak akan pernah bisa sedikit pun membalas jasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun andaikan kamu bisa berjalan dari rumahmu, berjalan bukan pakai kaki, kepala di bawah, kaki di atas, ya, kaki di kepala, kepala di kaki, ya. Andaikan kamu bisa seperti itu, berjalan kepala dari rumahmu ke Madinah untuk membalas jasa Kanjeng Nabi, itu tidak akan pernah sedikit pun bisa membalas jasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jasa Kanjeng Nabi niku sampai detik ini bisa kita rasakan. Itu Habib Umar di kunjungannya beliau ke Indonesia pada waktu itu menyampaikan satu hadis, kata beliau, ya.
Kata Kanjeng Nabi, wa mamati khairun lakum tu'radu a'malukum alayya. Kata Kanjeng Nabi, jangan kalian kira ketika aku sudah meninggal maka kebaikanku gak akan bisa sampai ke kalian. Kata beliau, amal-amal kalian itu masih tetap ditampakkan kepada aku. In kana khairon hamidullah. Ketika amal kalian yang ditampakkan kepada Kanjeng Nabi itu adalah amal baik, maka Kanjeng Nabi akan bahagia, akan bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam ini ya, ditampakkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ini umat panjenengan. Santri-santriwati tebuirang jamaah majelis sim sohing ini guys. Hari ini berkumpul, baca sholawat, baca zikir, nyebut nama jenengan, mengenang panjenengan, mengkaji panjenengan. Oh, masya Allah, gak bisa kita bayangkan betapa bahagianya hati Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana membahagiakan orang biasa loh, itu pahalanya luar biasa. Apalagi yang dibahagiakan adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kana syarran istaghfartullah lakum. Kata Kanjeng Nabi, jika amal kalian yang ditampakkan kepadaku adalah amal buruk, dosa-dosa kalian, maksiat-maksiat kalian, itu kata Kanjeng Nabi, maka aku akan memintakan ampunan kepada Allah untuk kalian semua. Kata sebagian guru, andaikan bukan barokah istighfar Rasulullah SAW untuk kita, mungkin kita ini udah hancur, binasa karena saking banyaknya maksiat yang kita lakukan. Yang kalau kita bandingkan para hadirin ya, kalau kita bandingkan nggak sepadan ya. Maksiat kita berapa, ya, amal baik kita berapa. Gimana ini kita sampai detik ini ya masih dalam ya, naungan barokah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.